Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim pada fasal yang ke-9 ini, yaitu tentang faslun fi syafaqati wan nasihati, yaitu tentang fasal tentang kasih sayang dan nasihat. Para tulabul ilmi dimanapun antum berada, semoga kita selalu diberi semangat oleh Allah untuk mengkaji ilmu-ilmu warisannya para anbiya, karena para anbiya, para nabi mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta maupun tahta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi ayyakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin. Wa yanbaghi, dan seharusnya ini ayyakuna sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu ya, khususnya para pelajar ini karena banyak mengkonsumsi ilmu setiap harinya, ini harus bagaimana? Musyfiqan nasihan ghairu hasidin, yaitu senang kalau orang mendapatkan kebaikan ya, tanpa ada rasa hasad ya, iri, karena sifat itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Hasad itu, iri itu tidak diperbolehkan, namun ada nanti iri yang diperbolehkan, namanya ghibtah. Insyaallah ini pembahasan selanjutnya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqul, seorang ustadz syekh guru besar Syekh Islam Burhanuddin berkata, qalu inna ibnal muallim yakunu aliman, berkata sesungguhnya ini siapa, orang alim atau orang alim ya, ibnul alim, ibnul muallim ayakuna alim, seorang guru atau orang yang alim itu menjadi alim. Kenapa? Li'annal muallima yuridu ayyakuna talamidu fil Qur'anil ulama, karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang alim dan dalam hal agama. Jadi anaknya orang alim atau guru itu akan menjadi orang alim juga, karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim, khususnya dalam bidang agama. Seperti itu. Fa bi barakati antiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnu aliman, juga berkahnya kasih sayangnya terhadap murid, maka anaknya juga menjadi orang alim. Maka yuhka anna sadral ajla burhanul a'immah ja'ala waqtas sabaqi libnihi sadri syahid Husamuddin wa sadri Sa'id Tajuddin waqtad dahwah al-kubra ba'da jami'il asbaq. Diceritakan bahwa sadrul ajral sadr syahid Husamuddin Sadr Sa'id Tajuddin ini menentukan untuk waktu mengaji pada dua putranya Hasanuddin dan Tajuddin ya, yaitu pada waktu duha, dan biasa mengajari anak-anaknya setelah murid-muridnya yang lain. Jadi semisal kita yang sudah berkeluarga atau yang masih belum, kalau kita punya adik ya sempatkan mengajar pada keluarganya juga. Kemudian ke murid-murid dengan waktu, kalau ini dicontohkan, ini biasanya mengajar anaknya ini ya, Tajuddin mengajar Tajuddin ini dan Hasanuddin itu pada waktu duha, seperti itu. Setelah, dan biasa juga mengajari anak-anaknya setelah mengajari murid-muridnya. Masya Allah, ini kalau kita juga menyempatkan ini, jadi ada unsur kasih sayang juga. Kita murid dan guru ya seolah-olah seperti bapak dan anak ya, saling mendoakan, saling menyayangi, saling menjaga. Faka'an nama yakulani inna tabi'atani takullu wa tamullu fi dhalikal waqti. Faqala abuhuma, kedua anak tersebut berkata, Tajuddin tadi itu sama apa tadi itu, Tajuddin dan Hasanuddin itu, inna tabi'atana takullu wa tamullu fi dhalikal waqt, sesungguhnya kami tidak punya semangat pada waktu ngaji itu bersama bapak
ayahnya itu. Faqala abuhuma, kemudian ayahnya berkata, innal ghurabai wa auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi falabudda min aqaddima asbaquhuma. Sesungguhnya orang-orang jauh ngaji kepadaku, mereka adalah anak-anak orang besar, anak-anaknya orang raja, orang kaya dari berbagai daerah yang jauh, maka aku harus mendahulukan mengajar mereka. Tapi berkati syafaqati faqa ibnahu ala aktsari fuqahi ahlil ardi fi dzalikal asri fil fiqh. Tapi berkat kasih sayangnya kedua putranya tadi dapat menandingi para ahli fikih. Jadi ini ya juga ada kesempatan. Memang terkadang kita mengajari murid senang sekali, tapi kadang keluarganya kita ini sama kayak ini, awalnya Tajuddin sama Hasanuddin tidak semangat belajar. Ya memang gitu, emang terkadang seperti saya sendiri misalnya ngajar ini, yang keluarga diajar ya kadang semangat kadang enggak, seperti itu. Jadi memang ya inilah, makanya harus semangat. Sehingga ini kayak Tajuddin awalnya enggak semangat, setelah dibilangi banyak orang jauh-jauh datang min aktoril ardi, dari berbagai penjuru dunia datang ingin belajar ke ayahnya itu. Tapi apa, anaknya nggak semangat. Nah, setelah dinasehati itu, kemudian dengan berkat kasih sayangnya seorang bapak, sehingga masya Allah akhirnya juga menjadi ahli fikih. Wa yang bagi Allah yunazi ahadan wa la yukhasimahu li'anna yudayyu awqatahu. Ini khususnya orang yang menuntut ilmu, yang bagi Allah yunazi ahadan, jangan hendaknya tidak menentang atau berdebat. Wala yukhasimahu li'anna yudayyu awqatahu, jangan menentang atau berdebat dengan seorang karena hal itu hanya menyanyiakan waktu. Kalau ini yang tidak ada manfaatnya. Kalau berdebat ilmu, bahas masail dan bahsul ilmi, biasa kan ada bahsul kitab misalnya, itu bagus. Karena kalau cuma debat-debatan yang tidak ada gunanya, itu yudayya awqatahu, menghabiskan waktu. Kila al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musi'u sayakfihi masawihi. Ada yang berkata bahwa orang yang berlaku baik akan dibalas, al-muhsinu sayujza bi ihsanihi, orang yang berlaku baik sayujza akan dibalas dengan kebaikan, bi ihsani, wal musi'u, orang yang berlaku buruk sayakfihi masawihi, maka dia pasti akan mendapatkan balasan juga yang buruknya. Sayakfihi masawihi, kejahatan balas dengan kejahatan, keburukan bukan darah dibalas dengan darah. Ini balasannya dari Allah nanti langsung, seperti itu. Syekh Al-Imam Ajaluz Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad ibnu Abi Bakri Al-Ma'ruf bi Imami Khawahir Zadahu Al-Mufti rahmatullah alaih qol, ini Syekh Az-Zahid Al-Arif Billah Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal dengan Panglima Imam Jawahir Az-Zahid, yang beliau adalah mufti ya, berkata, Ansyadani Sultan Syariah Yusuf Al-Muhdani hadha syiar. Aku pernah dibacakan syair oleh Syekh Yusuf Al-Hamdani. Syair itu berbunyi bagaimana? Da'il mar'ala tudzi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Da'il mar'ala tudzi ala su'i fi'lihi, biarkanlah bila ada orang yang berbuat jahat kepadamu. Da'il mar'a la tujzi ala su'i fi'lihi, ya, la tujzi ala su'i fi'lihi, gak usah, jangan kau balas, la tujzi, jangan kau balas atas kejahatannya. Da'il mar'a, tinggalkan sudah itu, biarkan sudah ya. Tinggalkan, cukuplah. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu, sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu, cukuplah apa yang dia lakukan sebagai balasan kejahatan, biar su'nya itu dibalas dengan su'. Insyaallah kalau ini al-muhsinu sayujza bi ihsani, orang yang bagus akan dibalas dengan kebaikan. Kila man arada ayyurghima anfa aduhi falyukarrir hadha syi'r. Ada yang berkata juga bahwa barang siapa yang menundukkan musuhnya hendaklah mengulang-ulang syair ini. Wah, ini ada ijazah ini ya, kalau baca ini insyaallah tunduk musuhnya. Idza syi'ta antalqa antuka rawiman wa taqlahu ghamman wa tahdikahu hamma.
jika kamu ingin membunuh seseorang karena sakit hati, idza syi'ta antal qa'duwaka raghima wa taqtulu ghamman wa tahriqu hamma, atau ingin membakarnya karena gelisah, ya. Maka bagaimana? Idza syi'ta antal qa'duwaka raghima farum lil ula wasdat minal ilmi annahu man isdada ilman isdada hasidu ghamman. Maka berpaculah untuk menambah ilmu. Ini jadi kalau ada yang nggak suka, ada musuh kita, bagaimana caranya ini? Farum lil ula wazdats minal ilmi annahu, ya, tambah ilmunya. Annahu man izdada ilman izdada hasidu ghamman, karena nanti ketika panjenengan kita semuanya ada orang yang nggak suka kita keilmuan kita yang ditingkatkan, izdad minal ilm, kita ditambah terus kemampuan kita dari segi kualitasnya kita, terus segi analisisnya kita, segi kemampuan kita, misalnya dari segi intelektualnya, kecerdasannya, sehingga kita semakin terus maju belajar. Akhirnya apa? Musuhnya itu jadi iri sendiri, capek sendiri, sakit hati sendiri, biarkan sudah. Ya, jadi ini cara yang efektif ini menurut kitab Ta'limut Ta'lim ini berdasarkan syair yang diceritakan oleh Syekh Az-Zahid Al-Arif Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal itu dengan panglima Imam Jawahir Az-Zahid Al-Mufti tadi itu. Diceritakan juga kalau ingin membunuh, ya, ingin membunuh musuhnya, ingin menundukkan musuhnya, atau ingin membakar, ini watahriku hamma, membakar dengan rasa gelisah kepada musuh, gampang. Caranya apa? Wazdad minal ilmi, tambahlah ilmu, terus tambah. Semakin nanti panjenengan ada di puncak, nanti musuhnya pasti itu izdada hasil tambah terus, sudah nanti irinya itu. Kila, ada pernyataan dikatakan juga, alaika antastagila bimasalih nafsika, kamu harus sibuk antastagila bimasalih nafsika, kamu harus sibuk melakukan kebaikan, la biqahri aduwika, dan menghindari permusuhan. Jika fa idza aqamta masalah nafsika tadammana dzalika qahra aduwika, jika kebaikan sudah semakin tampak dalam dirimu, maka keganasan musuh akan menutupi oleh kebaikanmu. Jadi kalau ada musuh-musuhnya nanti yang selalu menjelek-jelekan, yang selalu menghina, menfitnah dan lain sebagainya, itu malah nanti akan jadi senjatanya panjenengan untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena orang ini orang baik dibilangnya seperti itu, otomatis ini. Maka nanti itu akan faida akom tamasoli nafsi, itu hanya akan menunjukkan kebagusan pada dirinya panjenengan. Makanya kalau ada musuh, ya sudah, isdad ilman, tambah terus ilmunya seperti itu. Ini kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ya. Irinya bagaimana tadi? Ya, irinya dengan iri gitu. Kalau kita, itu sudah pintar, itu sudah hafal Al-Quran, masa saya tidak hafal, itu sudah hafal ini, saya tidak hafal, maka harus iri. Namanya itu gitu, boleh. Kalau yang hasud-hasud seperti ini yang tidak boleh seperti itu. Jadi harus tetap semangat, harus memiliki rasa kasih sayang, hindari pertikaian, ya, hindari pertikaian, permusuhan seperti itu. Karena apa? Karena yudai al-waqt, menghabiskan waktu sia-sia. Lebih baik kita isdad ilman, ya, menyibukkan diri untuk menambah ilmu dan ilmu, ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.